Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, semoga semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan agar diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk itu, pada ketua kelas, Ewi, silahkan bantu Ibu untuk memimpin doa ya. Terima kasih Ewi ya, sudah memimpin doa. Oke, selanjutnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu untuk membangkitkan semangat kita ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, jadi sekarang Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Namun sebelum itu, ada nggak dari kalian yang ingin membantu Ibu untuk memimpin kita semua bernyanyi? Ayo, yang mau silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Herlina. Baik, terima kasih ya Herlina sudah memimpin teman-temannya untuk bernyanyi. Oke, selanjutnya karena tadi kita sudah berdoa, kita juga sudah bernyanyi bersama untuk membangkitkan semangat sebelum belajar. Sekarang Ibu minta kepada kalian silahkan cek teman kalian yang ada di samping kanan atau yang ada di samping kiri. Ada nggak yang belum hadir atau yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya, berarti hari ini lengkap ya. Oke, berarti untuk hari ini kelasnya lengkap yaitu berjumlah 20 orang ya. Oke. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu mau nanya terlebih dahulu nih. Ada nggak sih dari kalian yang suka dibacain dongeng sebelum tidur? Ada nggak yang suka dibacain dongeng sebelum tidur? Coba angkat tangan. Wah, banyak juga ya. Oke, Ibu mau nanya kepada salah satu dulu nih. Ibu mau nanya coba sama Kristi. Kristi biasanya kalau dibacain dongeng itu sama siapa sih? Sama ibu ya? Oke, sama ibu. Jadi Ibu mau nanya lagi. Biasanya Kristi dibacain dongeng apa itu sama ibunya? Dongeng? Dongeng si kancil dan buaya ya? Oke, kemudian selanjutnya Ibu mau nanya lagi nih ke coba Windari deh. Windari biasanya dibacain dongengnya sama siapa sebelum tidur? Sama neneknya? Oh iya, sama neneknya berarti ya. Oke, terus sama nih pertanyaannya, biasanya dongeng tentang apa sih yang dibacain sama neneknya Windari? Dongeng tentang tikus dan singa. Oke, dongeng tentang tikus dan singa ya. Oke, terus yang lainnya juga masih banyak tuh ya. Nanti kalau Ibu tanya satu-satu habis nanti pelajarannya ya. Jadi cukup belajar. Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan cerita yang dikisahkan oleh ibunya Kristi ataupun oleh neneknya Windari, yaitu tentang dongeng. Ya, benar sekali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Lebih tepatnya hari ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara menentukan pesan moral atau amanat dari sebuah cerita dongeng ya. Oke. Baik, jadi di sini Ibu punya salah satu kisah dongeng. Nah, nanti Ibu akan bagikan ini kepada kalian. Setelah itu kalian baca selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah kalian membaca, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan ya terkait dengan isi dari dongeng ini. Sekarang Ibu bagikan terlebih dahulu ya. Baik, apakah semua sudah mendapatkan cerita dongengnya? Sudah ya? Oke, jadi silahkan kalian baca cerita dongeng tersebut kurang lebih dalam waktu 15 menit ya. Oke, karena sudah 15 menit, apakah semua sudah selesai membaca? Sudah ya? Baik, nah jadi selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan dongeng yang sudah kalian baca tadi. Yang tahu jawabannya silahkan angkat tangan ya. Gak usah malu-malu ya kalau mau jawab. Kalau tahu langsung aja angkat tangan ya. Kalau salah juga gak apa-apa, namanya juga masih belajar kan? Oke, untuk pertanyaan pertama nih. Pertanyaannya, apa judul dongeng yang tadi kalian baca? Ayo, yang tahu silakan angkat tangan. Oke, Rex
Reksi, silahkan jawab. Baik, terima kasih Reksi atas jawabannya. Untuk yang lain silahkan beri tepuk tangan untuk Reksi. Ya, jadi Reksi mengatakan bahwa judul dari dongeng yang tadi dibaca itu adalah Kisah Pohon Tomat dan Pohon Mangga. Nah, dari yang lain bagaimana nih? Setuju nggak sama jawabannya Reksi? Atau mungkin ada yang punya jawaban yang berbeda? Ayo. Mana? Oke, jadi setuju semua ya? Ya, benar berarti jawaban dari Reksi ya. Jadi, judul cerita dongeng yang tadi kalian baca itu adalah Kisah Pohon Tomat dan Pohon Mangga. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, pohon apa saja yang ada dalam kisah dongeng yang tadi kalian baca? Yuk, yang tahu silahkan langsung angkat tangan. Oke, di sini ada Ayu. Ayu, silahkan. Baik, terima kasih Ayu atas jawabannya. Oke, untuk yang lain bagaimana? Apakah ada yang memiliki jawaban berbeda dengan Ayu? Nah, jadi Ayu tadi mengatakan bahwa pohon yang ada dalam kisah cerita dongeng yang tadi dia baca itu ada pohon tomat dan pohon mangga. Untuk yang lain bagaimana? Apakah ada nih yang punya jawaban yang berbeda dari Ayu? Nah, itu ada Anggun, silahkan. Silahkan Anggun, kamu punya jawaban yang berbeda dari jawaban Ayu? Oke, terima kasih ya Anggun atas jawabannya. Nah, jadi tadi Ayu menjawab bahwa pohon yang ada dalam kisah dongeng yang tadi itu ada pohon tomat dan pohon mangga. Lalu Anggun menjawab pohon yang ada dalam cerita itu adalah pohon tomat, pohon mangga, dan tambahannya ada katanya pohon beringin. Nah, gimana nih menurut kalian? Jawaban Ayu atau jawaban Anggun nih yang benar? Siapa ya? Jawabannya? Iya, jadi jawaban yang benar itu adalah jawaban dari Anggun ya. Jadi benar. Jadi pohon yang ada dalam kisah dongeng yang tadi kalian baca itu ada pohon tomat, pohon mangga, dan tambahannya itu tadi ada pohon beringin yang belum disebutkan sama Ayu tadi ya. Gak apa-apa Ayu udah benar tadi, cuman kurang teliti ya, lagi sedikit aja. Ayu kekurangan atau kelupaan menyebutkan pohon beringinnya tadi ya, gak apa-apa. Oke, yang lain beri tepuk tangan dong untuk Ayu dan juga untuk Anggun ya. Oke, selanjutnya nih pertanyaan yang ketiga. Ada nggak di antara kalian yang mau menceritakan kembali isi dari dongeng yang tadi kalian baca? Nggak perlu semuanya, cukup kalian memberitahu intinya saja. Itu tuh mengisahkan tentang apa aja sih? Itu aja ya. Ayo, siapa yang mau mencoba? Oke, di sini ada Restu. Restu, silahkan. Baik, terima kasih Restu atas jawabannya. Untuk yang lain bagaimana? Ada nggak yang ingin mencoba memberikan jawaban yang lain atau memiliki pendapat yang lain? Oke, bagaimana? Oke, jadi tidak ada ya? Iya, jadi nggak apa-apa. Jadi benar yang dikatakan oleh Restu tadi bahwa kisah dongeng yang tadi kalian baca itu menceritakan tentang pohon tomat dan juga pohon mangga yang tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Di mana pohon tomat yang iri dengan pohon mangga karena pohon mangga besar, kemudian pohon mangga yang iri kepada pohon tomat karena pohon tomat memiliki buah yang banyak. Oke, jadi itu ya jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih. Pertanyaan yang terakhir kayak gini. Ada yang tahu nggak sih pesan moral yang terkandung dalam dongeng yang tadi kalian baca? Yo, ada yang tahu nggak? Atau ada yang udah bisa nih mencari pesan moral dari sebuah dongeng? Mana? Masih bingung ya? Ya nggak apa-apa. Jadi sekarang kita akan mencari tahu atau sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana cara untuk menemukan pesan moral atau amanat dalam sebuah kisah dongeng ya. Oke, jadi sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit nih tentang apa sih itu pesan moral dan bagaimana cara menentukan pesan moral dari sebuah kisah dongeng ya.
Jadi pesan moral itu merupakan sebuah amanah yang ada di dalam sebuah cerita yang ingin disampaikan penulis kepada para pembacanya. Pesan moral biasanya disampaikan berupa nilai-nilai positif yang bisa dijadikan contoh atau dijadikan teladan oleh para pembacanya. Nah, dalam penulisan pesan moral itu biasanya dapat dituliskan secara tersirat ataupun secara tersurat. Maksudnya, pesan moral yang disampaikan secara tersirat itu artinya pesan-pesan yang disampaikan oleh pengarang itu tidak langsung dituliskan di dalam ceritanya, melainkan seorang pembaca akan bisa mendapatkan pesan moral yang terkandung di dalam sebuah cerita dongeng itu ketika pembaca benar-benar sudah membaca ceritanya dengan seksama dan memahami penuh arti atau isi dari cerita tersebut. Karena sudah selesai dan sudah sangat paham terkait dengan isinya, maka pembaca tersebut baru bisa menemukan pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian untuk pesan moral yang dituliskan secara tersirat itu artinya pesan moralnya secara langsung dituliskan di dalam ceritanya. Misalnya melalui percakapan antar tokoh di dalam cerita tersebut. Nah, jadi sampai di sini untuk anak-anak semuanya, apakah sudah paham terkait dengan apa sih itu pesan moral dalam sebuah cerita? Bagaimana? Apakah semua sudah paham? Sudah ya? Oke. Jadi karena semua sudah paham, Ibu lanjutkan. Untuk selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana menentukan pesan moral dalam sebuah cerita. Jadi, langkah-langkah dalam menentukan pesan moral di dalam sebuah cerita, yang pertama tentunya yang harus kalian lakukan adalah membaca cerita dongeng yang ingin kalian cari pesan moralnya. Nah, setelah kalian membaca, kalian juga harus memperhatikan setiap peristiwa dan juga karakteristik dari setiap tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Nah, dari peristiwa dan juga dari setiap karakteristik setiap tokohnya itu, kalian bisa ambil peristiwa atau sikap dari tokoh yang positif yang bisa kalian jadikan sebagai contoh atau kalian jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kalian. Kemudian setelah itu, itulah yang menjadi pesan moral dari cerita yang telah kalian baca. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu berikan contoh berdasarkan cerita dongeng yang tadi kalian baca kan. Nah, tadi kalian sudah membaca dengan seksama terkait dengan cerita dongeng yang berjudul Kisah Pohon Tomat dan Pohon Mangga. Nah, jadi kalian harus membaca terlebih dahulu kisah tersebut secara seksama, kemudian kalian mencari peristiwa dan memahami setiap peristiwa dan setiap tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Kalian pahami karakteristik dari masing-masing tokoh dari cerita tersebut. Setelah itu kalian ambil nilai-nilai positif atau sikap-sikap positif dari peristiwa atau tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah pohon tomat dan juga pohon mangga yang telah kalian baca tersebut. Nah, jadi sampai di sini apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Apakah dari kalian sudah paham? Sudah ya? Baik, karena semuanya sudah paham dan juga tidak ada yang bertanya lagi, semoga kalian benar-benar paham ya. Nah, jadi sekarang silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang ya. 4 orang, kemudian anggotanya itu disesuaikan berdasarkan absen. Jadi untuk absen 1 sampai absen 4 itu menjadi kelompok 1, kemudian absen 5 sampai absen 8 kelompok 2, begitu seterusnya sampai absen ke 20 ya. Silahkan setelah kalian membentuk kelompok, kalian duduk bersama teman sekelompok kalian ya. Apakah semua sudah duduk bersama teman sekelompoknya? Sudah ya? Nah, baik, karena semua sudah duduk bersama teman sekelompoknya, di sini Ibu akan menjelaskan apa yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini Ibu memiliki lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian bersama teman sekelompok kalian mengerjakan setiap soal yang ada pada LKPD ini. Namun sebelum kalian mengerjakan soalnya, silahkan kalian baca terlebih dahulu petunjuk kerjanya ya. Setelah itu baru kalian bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD ini. Jika ada dari kalian yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan terkait pengerjaan soal-soal pada LKPD ini, silahkan langsung tanyakan kepada Ibu ya.
Untuk waktu pengerjaannya itu 20 menit. Nanti setelah kalian selesai menjawab semua pertanyaan yang ada pada LKPD ini, perwakilannya mungkin bisa presentasi ya. Oke, jadi silahkan mulai dari sekarang sampai 20 menit ke depan kalian kerjakan soal-soal pada LKPD ini ya. Ibu akan bagikan terlebih dahulu. Nah baik, jadi karena tadi sudah ada beberapa perwakilan kelompok yang presentasi, sudah bagus-bagus semuanya, sudah ada diskusinya juga, anak-anak sudah berani bertanya dan juga sudah berani menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Sudah bagus ya. Jadi di sini Ibu hanya ingin memberikan penekanan sedikit ya. Nah jadi dalam menentukan pesan moral dalam sebuah cerita, hal yang paling penting yang harus kalian lakukan itu adalah membaca ceritanya dengan seksama. Karena dengan membaca dengan seksama kalian bisa menemukan inti dari cerita tersebut, sehingga akan mempermudah kalian untuk menemukan pesan moral dari cerita tersebut. Oke, jadi materi kita cukup sekian saja. Untuk anak-anak, apakah masih ada yang bingung terkait materi kita dari awal tadi, atau masih ada yang ingin memberikan pertanyaan terkait materi kita tadi? Jika ada, bisa silahkan langsung angkat tangannya. Bagaimana? Tidak ada? Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Baik, karena materi kita sudah cukup sampai di sini. Jadi di sini Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silahkan, siapa yang ingin membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silahkan, ada Ewi. Baik, jadi benar sekali tadi kesimpulan yang disampaikan oleh Ewi bahwa pembelajaran hari ini yaitu tentang apa itu pesan moral dan bagaimana menentukan pesan moral di dalam sebuah cerita dongeng ya. Baik, jadi karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu ingin menyampaikan bahwa untuk materi selanjutnya itu adalah tentang sifat pertukaran pada sebuah penjumlahan. Jadi silahkan kalian baca-baca materinya terlebih dahulu sehingga minggu depan pembelajaran bisa berjalan lebih lancar. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita bernyanyi terlebih dahulu agar kita tetap semangat ya. Karena sudah capek belajar dari tadi, sekarang biar kita lebih ceria. Nah, sebelumnya ada yang ingin memimpin untuk teman-temannya bernyanyi? Baik, silahkan Herlina lagi pimpin teman-temannya untuk bernyanyi ya. Baik, terima kasih Herlina. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, kita akhiri dengan doa. Untuk doa, mohon izin Ibu pimpin secara langsung ya. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai jumpa di pertemuan